Video ini menampilkan proses sterilisasi kelapa sawit yang masih menggunakan sistem manual. Pada sistem tersebut, pengaturan waktu, suhu, dan tekanan masih bergantung pada operator sehingga proses sterilisasi kurang efisien dan berpotensi terjadi kesalahan. Oleh karena itu, kelompok kami merancang sebuah proyek sistem sterilizer kelapa sawit yang dapat dikontrol dan dimonitor melalui laptop. Dengan sistem ini, proses sterilisasi menjadi lebih efisien, terkontrol, dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fitra Ramadhani. Saya dari kelompok 1. Nah, kali ini kami bakal menjelaskan proyek kami yang berjudul Monitoring dan Controlling Sterilisasi secara otomatis untuk pabrik kelapa sawit. Langsung lanjut aja ke penjelasan berikut. Oke, perkenalkan saya Aldi dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan komponen fisik dari produk yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, ada beberapa komponen yang bekerja pada alat ini, seperti yang pertama ada sensor tekanan. Sensor tekanan inilah yang berfungsi sebagai sensor pada alat kami ini. Yang kedua, ada inlet. Inlet ini adalah aktuator yang bekerja sebagai pengisi tekanan dari kompresornya sendiri. Dan di dalam inlet terdapat katup yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya udara dari kompresor menuju ke tabung yang berwarna biru. Selanjutnya ada exhaust. Exhaust ini adalah aktuator yang berperan sebagai katup untuk mengatur keluar masuknya tekanan sehingga tetap aman dan terkendali di dalam tabung berwarna biru. Dan di dalamnya juga terdapat katup yang berfungsi mengatur terkait dengan keluar dan masuknya udara dari dalam tabung berwarna biru. Dan selanjutnya ada pressure gauge. Nah, di sini berfungsi sebagai amper yang secara manual menghitung berapa besar tekanan yang ada di dalam tabung berwarna biru tersebut. Dan selanjutnya ada kondenset. Kondenset ini adalah aktuator yang bekerja sebagai pembuang air sisa hasil tekanan. Dan di sini juga ada kran yang bisa digunakan secara manual untuk mengeluarkan angin sisa tekanan yang ada dari dalam tabung ini. Perkenalkan, nama saya Jennifer Paulusi dan di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada control box ini. Jadi di sini ada 3 LED untuk memberitahu proses mana yang sedang berjalan, ada inlet, kondenser, dan exhaust. Samping sini terdapat MCB untuk mencegah kabel overhead. Lalu di belakang control box ada power supply yang berfungsi untuk pemberi sumber daya listrik yang mengubah arus bolak-balik dari sumber listrik utama menjadi arus searah. Lalu di sini kami menggunakan relay 4 modul yang dimana K1 untuk inlet, K2 untuk exhaust, K3 untuk kondenser, dan K4 untuk pompa. Di sini kami memakai Arduino Mega untuk microcontrollernya karena lebih banyak portnya daripada Arduino Uno. Kami juga menggunakan breadboard untuk ada terminal groundnya. Dan di sini ada perkabelan dari LED yang tadi. Di sini juga terdapat LCD, tapi tidak kami pergunakan karena kami telah membuat dashboardnya di website. Halo guys, perkenalkan nama aku Novika Fitriani Nasution. Di sini aku akan menjelaskan tentang shortcut dari microcontroller alat kami. Mari kita lihat Arduino
Pada bagian ini, saya akan menjelaskan cara kerja program Arduino yang digunakan untuk mengontrol sistem sterilisasi otomatis. Di kode ini, di definisi pin, ini menentukan pin relay untuk inlet, exhaust, kondensat, pompa, dan sensor tekanan. Di sini juga kami menentukan kondisi relay, active low. Kalibrasi sensor, di sini kami mengatur nilai 0 sensor dan skala konversi ADC ke tekanan bar. Nah, kompensasi tegangannya kami mengoreksi pembacaan sensor saat relay aktif. Di konfigurasi waktu, kami mengatur jeda pelepasan tekanan dan waktu holding. Di variabel sistemnya ini kami menentukan apakah sistem otomatis berjalan dan step yang aktif. Di variabel waktu, kami menyimpan waktu untuk kontrol step dan kestabilan tekanan. Nah, di status relaynya kami menyimpan kondisi on atau off masing-masing relay. Untuk mengaktifkan atau mematikan relay sesuai status variabel, kami menggunakan coding ini, yaitu digital write K1, S1 on off. Untuk fungsi baca sensornya, ini untuk membaca tekanan data tekanan dari sensor. Median filter ini digunakan untuk menyaring noise agar data sensor lebih stabil. Untuk rata-rata data ini itu untuk menghaluskan nilai sensor hasil filter. Setelah itu, kita mengurangi error akibat relay yang aktif dengan menggunakan konversasi relay. Konversi tekanan ini mengubah nilai ADC menjadi tekanan dalam bar. Setelah itu, kita mencegah nilai tekanan negatif dengan menggunakan clamping dan mengatur pin relay sebagai outputnya. Serial monitornya dan membaca tekanan setiap siklus program dan menampilkan tekanan ke serial monitor, menjalankan logika otomatis berbasis step dan berpindah step jika tekanan tercapai. Nah, holding tekanannya bakal mengisi ulang jika tekanan turun, membuang tekanan hingga 0, menjalankan sistem otomatis lewat serial, dan menghentikan sistem dan mematikan relaynya, dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Muhammad Aidil Ilham akan menjelaskan bagian dashboard dan juga beberapa logika-logika penting yang ada pada alat kita, yaitu sterilizer. Pertama-tama kita masuk ke tampilan utama dari aplikasi kita. Coba kita sign out, kita masuk ke page login, gunanya untuk melengkapi identitas dari operator yang akan masuk ke dalam aplikasi ini. Kita masukkan admin sebagai operator pertama dan juga security key untuk masuk ke dalam aplikasinya. Ini adalah tampilan dari aplikasinya. Kita lihat ada navigasi dashboard dan juga activity log. Dan ini adalah real time bar dari mesinnya langsung ke aplikasinya. Dan ini adalah status dari aplikasi yang telah kita buat, prosesnya seperti apa nantinya. Lalu di sini adalah control button dari aplikasi yang telah kita buat, yang mana akan langsung terintegrasi ke dalam aplikasinya. Jadi ketika kita tekan tombol start, akan menjalankan prosesnya, reset dan juga stop. Nah, di sini adalah bagian penting yang mana chart dari pressure barnya akan ditampilkan di sini, yang akan membentuk triple peak sesuai dengan project yang kita buat ini. Lalu kita masuk ke navigasi activity log, yang mana di sini menampilkan semua data-data untuk memonitor mesinnya, dan juga kita bisa ekspor untuk melihat data lognya menjadi format CSV seperti ini. Lalu kita balik lagi ke menu utama, kita lihat beberapa fitur yang mungkin berguna bagi operator seperti ganti tema, bagi yang nggak suka gelap bisa ke tema terang, begitupun sebaliknya. Dan juga di sini bisa ganti foto profil.
Lalu ada juga ekspor CSV sama seperti activity log tadi, dan juga tentang aplikasi ini dibuat oleh siapa dan deskripsi dari aplikasi ini seperti apa. Tadi kita sudah coba start dan seperti ini real time barnya naik dan juga chartnya mengikuti. Lalu di situ ada pressure gauge-nya ngikutin sesuai dengan real time bar yang ada dari pressure sensor kita. Lalu seperti ini alat kita yang pertama, kita tuh ada 7 step, yang mana step pertama itu akan menaikkan atau mengisi tabung dengan tekanan, lalu membuang tekanannya lagi. Yang pertama, ketika mengisi yang pertama itu kita mencapai 0,4 bar terlebih dahulu, lalu yang kedua kita buang tekanannya. Step yang ketiga kita isi lagi tekanannya sebanyak 0,7 bar, lalu kita buang lagi tekanannya selama 2 detik hingga 0 bar, lalu kita isi lagi menjadi 1,1 bar. Di puncak tersebut kita tahan hingga 1.1 secara terus menerus. Apabila dia sempat turun, kita coba naikkan lagi. Nah, ini kita lihat ada proses naik ke 1.1 bar. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, pada peak yang ketiga itu tuh akan menstabilkan gimana caranya agar tekanan pada saat holding selama 45 detik itu akan tidak di bawah 1,05 bar dan juga tidak di atas 1.1 bar, dengan cara terus menahan pompa agar terus mengisi sesuai dengan target yang ingin kita capai. Nah, seperti ini dia triple peak yang ingin kita capai. Ketika sudah mencapai 1,1 bar seperti yang ada di pressure gauge itu, nah di sini akan menahan tekanannya. Lihat seperti di atas itu chartnya itu naik turun karena memang kita menahan agar tidak di bawah dari 1,05 bar dan tidak melebihi 1,1 bar. Jadi di atas itu bakal holding selama 45 detik. Beginilah. Lalu ada LED-nya yang terus menyala sesuai dengan proses yang ada. Di sini kita lihat pressure gauge-nya, di situ ada 1,1 bar, lalu ngebuang tekanannya hingga 0 bar. Lalu prosesnya kembali. Ketika kita tekan reset, akan ngebuang semua tekanan yang ada di dalamnya. Masuk ke activity log, kita bisa ekspor CSV yang tadi proses sebelumnya. Kita lihat ada lag. Kita masuk ke dalam filenya dan ini dia proses-proses yang telah kita lakukan tadi. Ada step 1 hingga step 7 beserta waktu dan prosesnya.